Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bertindak waras. Apapun agamamu dan kepercayaanmu, kita di tengah-tengah bangsa ini majemuk, punya kepentingan dan punya agama dan punya penghidupan sendiri-sendiri. Kita hidup berdampingan. Maka kalau Anda begitu sombong, apa-apa langsung main diskriminatif orang lain, maka Anda dapat dipastikan harusnya Anda lah yang pindah dari negeri ini. Kali ini kita akan melihat teman-teman, karena begitu viralnya keadaan yang berlangsung di luar negeri atau antara Israel Palestina, maka ada banyak orang yang notabene langsung memboikot barang-barang dari Israel. Dan ada satu pemuda Islam yang memberikan pencerahan untuk kalangan mereka. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi dan menjadi cerdas. Tidak perlu kepanasan. Ini dia videonya. Tak payah nak tunjuk bijak, orang suruh boikot, boikot je lah. Jangan nak tunjuk pandai. Kau tak rasa kesian kepada orang Islam di Palestin? Kalau nak boikot tak ada masalah, tetapi kita kena tahu tujuan boikot, macam mana nak boikot, kesan daripada boikot. Nak boikot pun kena ada ilmu. Saya kesian kepada umat Islam di Palestin, tapi saya juga kesian kepada umat Islam pekerja-pekerja di Malaysia. Sekarang ini tuan-tuan dan perempuan, kita boikot. Kita boikot McDonald atas alasan McDonald itu brand Zionis ataupun Israel. Kita boikot brand ataupun jenama dengan tidak membeli produk. Jenama Yahudi, produk, adakah produk itu Yahudi? Tidak. McDonald adalah franchise, dia ada franchisee dan franchisor. Pemilik brand itu mendapat 50%. Pemilik brand itu, McDonald, dapat 5%. Manakala 95% diperoleh oleh rakyat Malaysia, umat Islam, orang Melayu. 5% kerana kita guna jenama dia. 90% apa dia? Bahan mentah, tenaga kerja, cukai, CSR, dan macam-macam lagi yang terkandung di dalam 95%. Kita boikot kerana 5% ini, tetapi yang terboikot sekali 95%. Kita boikot brand McDonald, jenama McDonald, tetapi produk hasil daripada pekerja Malaysia, ayam daripada peternak daripada Malaysia, sayur daripada petani-petani Malaysia juga terboikot sekali. Ini kata nak ilmu, tak ada masalah nak boikot, boikot. Tetapi adakah dengan boikot itu akan menjatuhkan pihak yang kita nak boikot, ataupun jatuh sekali orang yang terkait dengan syarikat tersebut? Dunia sekarang ini adalah dunia rantaian ekonomi. Kebergantungan produk itu kepada orang lain. Contoh, kita jual nasi lemak. Yes, kita yang masak nasi lemak, kita yang jual nasi lemak. Tetapi beras kita beli daripada siapa? Adakah kita tanam sendiri? Ikan bilis kita dapat daripada mana? Adakah kita tangkap sendiri? Kacang kita dapat daripada mana? Adakah kita tanam sendiri? Sebungkus nasi lemak yang kita buat hanya tenaga, tetapi kita dapat daripada petani yang tanam kacang, pemborong, pengeluar. Ikan bilis kita dapat daripada pembekal. Pembekal dapat daripada nelayan. Nelayan dapat daripada laut. Nasi, kita masak nasi, beras kita beli. Siapa yang tanam beras?
Itu rantaian ekonomi, kebergantungan kita kepada orang lain. Tak seperti dulu. Dulu kita jual ubi, kita tanam sendiri. Kita goreng sendiri. Kita jual sendiri. Tapi hari ini tidak, tuan-tuan. Macam McDonald. Kita boikot jenama. Tapi kita boikot juga pengeluar ayam, peternak ayam. Kita boikot juga produktiviti, bekerja. Tak salah nak boikot, tak ada masalah. Saya menyokong jika benda itu menepati piawaian ataupun memang berjaya boikot dan menjatuhkan pihak yang kita boikot. Tak ada masalah. Tapi hari ini yang jatuh adalah rakan kita. Yang jatuh anak beranak kita, abang kita, adik kita. Yang sudah hilang pendapatan, yang tidak dapat lagi bonus, yang diberi cuti 2 bulan, 3 bulan. Jika kita nak boikot, kita boikot. Dengan syarat kita sediakan tabung supaya dalam tempoh mereka dapat kerja baru, mereka dapat guna perbelanjaan untuk bagi anak sekolah, perbelanjaan untuk sewa rumah, perbelanjaan untuk bayar loan kereta, nak bayar macam-macam installment. Jadi itu cara kita boikot. Bukannya kita boikot brand, akhirnya terboikot semua sekali. Kalaulah kerajaan melihat boikot itu penting, bagi saya di Kelantan perlu batalkan lesen pembukaan McDonald. Batalkan terus. Itu baru boikot. Kalau nak boikot betul-betul, jangan lebih sudu daripada kurang. Masalah sekarang ni kita meminta rakyat boikot, tapi cukai daripada syarikat itu kita ambil, kita kutip. Ini masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak boikot, kita kena bijak. Bukan kita kena ikut saja seperti saudara kita ni. Saya tak ada masalah nak boikot-boikot. Tapi kesan boikot itu, adakah di Israel itu betul-betul terkesan ataupun kita yang terkesan? Kita nak boikot kerana Yahudi, tapi kita bersikap seperti Yahudi. Kita memburukkan sahabat kita yang bekerja, kita buat kekacauan, kita tuduh dia sokong Zionis. Itu bukan budaya boikot. Jadi kita kena bijak kat situ. Nak boikot, boikotlah, tak ada masalah. Tapi jangan boikot McDonald saja, boikotlah laptop, Microsoft, iPhone, boikotlah. Suajin pun kita pakai, boikot semua. Jangan nak pilih-pilih nak boikot ni. Kan? Kalau kita boikot nasi lemak, kita boikot nasi lemak, beras, ikan bilis, kacang, semua sekali tu terboikot sekali. Terima kasih. Faham Jangan nak katakan saya sokong Israel pula kerana tak menyokong boikot yang diminta oleh sahabat kita ni. Nak boikot, kena lewat otak. Bertemu kembali. Tindakan McDonald Israel yang menyumbang makanan kepada tentera rejim Zionis itu merupakan tindakan persendirian. Menurut McDonald Malaysia, Gerbang Alaf Restoran dan Sdn Bhd, tindakan itu tidak mencerminkan nilai atau amalan syarikat pengendali restoran makanan segera tempatan itu. Katanya McDonald's Malaysia menyedari perbincangan terbaru di media sosial berkenaan McDonald's Israel. Jelasnya keputusan unilateral yang dibuat oleh pemegang franchise individu tidak boleh dianggap sebagai tindakan global, dasar syarikat atau pendirian politik rasmi yang diambil oleh McDonald's secara global. Tindakan pengendali McDonald's di Israel menjadi contoh tindakan individu dan ia bukan keputusan global dan tidak diluluskan oleh mana-mana pengendali tempatan lain. Pada Jumaat, McDonald's Israel mengumumkan restoran makanan segera itu mengedarkan makanan secara percuma kepada tentera dan warga Israel selepas pejuang Hamas melakukan serangan. Mengulas lanjut, McDonald's Malaysia berkata adalah penting untuk memahami bahawa Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd adalah sebuah syarikat operasi tempatan. Sejak pengambil alihannya oleh Lion Horn di bawah syarikat kumpulan Reza dari Arab Saudi pada 2017, ia telah menjadi entiti 100% milik Muslim. Sejak itu, McDonald's Malaysia telah menyumbangkan pembayaran zakat dan terus melakukannya setiap tahun. Sehingga 2023, McDonald's Malaysia telah menyumbang lebih 12 juta ringgit dalam pembayaran zakat ke 14 negeri di seluruh Malaysia dan menyokong komuniti yang kurang berkemampuan.
McDonald's Malaysia turut menyatakan komitmen dalam perkhidmatan dan memberi semula kepada komuniti tempat restoran beroperasi. Selain itu, McDonald's Malaysia turut menggaji beribu-ribu bakat tempatan dan melabur dalam ekonomi dan komuniti tempatan. Ya, ada promo apa ya? Kita lagi ada promo apa itu yang nanti paling gratis kalau 1 liter. Oh, udah jadi udah Mbak, saya ingat sama saudara tadi Pak. Jangan suka mempermainkan orang bang. Bisa jadi orang yang kerja di sana juga sebenarnya tuh dukung banget sama Palestina. Aduh, gue gak suka orang model begini. Gue juga dukung yang Palestina ya. Dan gue memang gak datang lagi ke makanan sepasaji itu. Tapi nggak dengan cara lu merendahkan orang itu, yang orang kerja di situ dengan cara ngeprank atau ngebuat sesuatu yang dilirik sama orang banyak untuk ngelakuin hal yang sama gitu loh. Mereka yang kerja di situ juga belum tentu memihak si negara Israel. Mereka bisa juga sebenarnya nggak dukung negara Palestina. Orang kesel banget. Namanya orang udah kerja, mungkin ada yang kerja bertahun-tahun di restoran sepasaji itu dan memang terjebak dalam artian ya mau gimana lagi, sekarang nyari kerjaan kan susah, dia emang udah stand di situ kan. Dan lagi emang niatnya itu kan bukan bantu si negara itu, dia kerja di situ untuk menafkahi keluarganya dan mungkin nggak tahu gitu loh. Coba ini deh perasaan si pelayannya pas denger kayak begitu, seakan-akan dia dituduhkan kalau dia tuh sama tergabungnya sama support sama untuk negara-negara yang tadi itu. Kan nggak juga, nggak begitu. Menurut gue be smart deh kalau mau bikin video tuh, be smart. Jangan menggiring opini, jangan sama-sama akhirnya membenci semua yang ada di restoran sepasaji itu. Yang salah tuh cuma manajemen utamanya, manajemen originalnya yang memang ngedukung untuk membantuan kepada tadi si negara itu. Di Indonesia sendiri gue tau kan memang si restoran sepasaji itu tuh banyak banget kan, banyak banget tersebar. Mungkin di kota kalian tuh ada nggak lebih dari mungkin lebih dari 1 di kota kalian, iya gak sih? Ya, lebih baik tuh sekarang apa ya, doa kepada saudara-saudara kita, kasih bantuan berupa dana, sebarin berita-berita yang fakta, itu jauh lebih baik daripada bikin konten kayak tadi itu menggiring kita benci juga. Jangan yang mending boikot, ya udah boikot, kita dapat dari berita. Kalau suruh boikot ya udah boikot aja, nggak terus untuk membenci semua yang ada di restoran itu, gitu loh maksud gua. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira dari apa yang kita simak, apa tanggapan dan respon teman-teman mengenai apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut? Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, masuk akal kan? Sangat masuk akal, kecuali akal Anda tidak ada lagi atau malah buta. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita recheck apa yang disampaikan. Jangan sampai karena kita mendukung negara lain yang notabene karena seiman dengan Anda, maka seiman dengan Anda di negara Anda sendiri justru mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan apa-apa, segala sesuatu yang mereka miliki karena Anda begitu sombong memboikot barang-barang yang berlabel Israel. Notabene 95% untuk mengelola usaha itu didapatkan dari dalam negeri. Maka ketika diboikot, maka semuanya akan menjadi lebur, hancur lebur. Ya benarlah apa yang dikatakan pemuda ini. Yuk, ya boikot, tapi pikirkan juga nasib para pekerja, nasib orang tuanya, nasib keluarganya, kehidupannya, mata pencariannya, nasib petani, nasib peternak, semua harus dipikirkan. Kalau memang Anda berani memboikot dan langsung memboikot semua yang berkaitan dengan Israel, maka Anda sebenarnya harus terlebih dahulu membongkar tabungan Anda, lalu menyiapkan itu untuk orang-orang yang bekerja di dalam brand Israel tersebut, supaya mereka pun mempunyai kehidupan, menunggu dapat pekerjaan baru. Ini dikatakan dengan cerdas, supaya Anda jangan apa-apa memboikot hanya karena kesombongan begitu ya. Ya, lalu pikirkan juga apakah dengan cara memboikot brand Israel itu membuat efek jera terhadap Israel? Belum tentu juga tidak gitu kan. Yang ada itu justru menghancurkan bangsa, masyarakat yang mana banyak orang bekerja di situ. Maka cerdaslah kawan, cerdaslah teman-teman. Cerdaslah dalam bertindak. Anda begitu hebat, begitu luar biasa menyuarakan bantuan kepada Palestina. Di saat yang sama Anda memiskinkan, Anda membuat kehidupan orang-orang yang bekerja di brand Israel
sedang kacau balau. Maka pertanyaannya kemudian, sebenarnya siapa yang Anda bantu, siapa yang Anda dukung, siapa yang Anda bela gitu kan? Mari cerdas kawan, jangan apa-apa praktekmu seolah bela, tapi di saat yang sama di negaramu sendiri ada banyak kemiskinan, ada banyak orang yang tertinggal, ada banyak orang yang makan. Bahkan ketika Anda ingin membela saudara seiman kita yang ada di Palestina, tapi justru di daerah kita sendiri yang mungkin menggantungkan hidupnya bekerja di brand Israel itu justru kehilangan pekerjaan, anak-anaknya tidak makan. Terkecuali Anda sudah berani memberi mereka makan selama mereka tidak bekerja, selama mereka belum mendapat pekerjaan, Anda beri makan dari tabungan Anda. Tapi kalau Anda tidak berani, mending berpikir ulas. Berpikir cerdas dan berpikir ulang. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak ada keberatan apapun. Silakan boikot, silakan ini, tapi pikirkan nasib orang lain. Jangan karena kita sombong, jangan karena kita arogan, jangan kita pongah, kita akhirnya apa? Apa-apa boikot, apa-apa kutuk, apa-apa begini. Tapi di saat yang sama orang yang bekerja di sana kita abaikan. Di negara kita ini banyak kemiskinan, banyak orang yang susah. Maka kita perhatikan sebagai saudara kemanusiaan. Saya setuju, kita harus membela kemanusiaan, baik di Israel, baik di Palestina. Karena yang di apa namanya itu ya, dilawan itu adalah Hamas. Tentu teman-teman kita sepakat bahwa kemanusiaan dibela, tapi kemanusiaan di dalam negeri kita jauh lebih penting dibandingkan negara lain. Jangan karena kita seagama, kita seiman dengan negara lain, kita akhirnya membuang yang seiman, yang seagama, yang sebangsa, yang sedarah di tanah air. Itu namanya kurang cerdas. Gak usah kepanasan teman-teman, saya hanya ingin memberikan sebuah pendapat, opini atau argumen kepada orang-orang yang nyata-nyata begitu hebat menyuarakan boikot-boikot di saat yang sama mereka sedang menghancurkan pekerjaan orang lain. Mari cerdas, semoga perdamaian yang ada saat ini antara Israel, Palestina dan titik tanda kutip Hamas itu boleh terjadi. Kalau tidak, maka akan ada banyak hal yang merugikan, yang dirugikan. Jadilah cerdas, jadilah bijak. Mari kita rajuk perdamaian dalam perbedaan. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita. Salam dari saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.